Halo guys, perkenalkan. Putri Faziah Rohmatan Rizky, jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, kelas IPI 4 BIT. Di sini saya akan menjelaskan tentang paper yang sudah saya kerjakan, yakni terkait tentang model literasi informasi 7 pilar untuk meningkatkan kemampuan mengidentifikasi berita hoak di kalangan remaja. Literasi adalah tingkat keahlian khusus yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan istilah umum untuk seperangkat keterampilan dan kemampuan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan pemecahan masalah. Kegiatan literasi dapat dilakukan di mana saja, baik di dalam maupun di luar kelas. Hakikatnya, kegiatan literasi bertujuan untuk memperoleh keterampilan informasi, yaitu mengumpulkan, mengolah, dan mentransmisikan informasi. Kemampuan menggali dan menemukan informasi merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Kemampuan membaca dan menulis sangat diperlukan sebagai bentuk upaya mengembangkan sifat kritis dan kreatif terhadap berbagai fenomena kehidupan, solidaritas, dan menjaga budaya bangsa. Kecapakan berpikir rasional mementingkan kecakapan menggali informasi dan menemukan sebuah informasi. Dalam pembahasan kali ini, paper atau penelitian yang saya bahas yakni adalah untuk peningkatan kemampuan mengidentifikasi kebenaran suatu informasi dengan menggunakan model literasi informasi 7 pilar agar menjadi tahu bagaimana cara mengetahui sumber informasi yang benar, mampu meliterasi informasi, mampu mengorganisir, menerapkan dan mengkomunikasikan informasi ke orang lain dengan cara sesuai situasi, dan mampu membandingkan dan mengevaluasi dari mana sumber informasi yang diperoleh. Dengan penyampaian materi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini disampaikan dengan metode ceramah, praktek, serta diskusi. Meludahnya informasi literasi masyarakat pasti susah untuk membedakan mana informasi yang hoaks dan mana informasi yang terpercaya. Hoaks adalah berita palsu, kebohongan, bahkan tuduhan yang sengaja dibuat untuk mengelabui pembaca agar mempercayai sesuatu. Berdasarkan fakta dan data Kementerian Komunikasi dan Informatika, Indonesia memiliki sekitar 800.000 website yang mengaku menyebarkan berita bohong atau sering disebut dengan berita hoaks. Kemudian menjadi pertanyaan saat ini, bagaimana kita bisa tahu bahwa berita tersebut adalah sebuah tipuan atau sebuah hoaks? Oleh karena itu diperlukan kemampuan menyaring informasi sesuai kebutuhan, di mana informasi yang saya butuhkan dan informasi apa yang kamu butuhkan. Ini penting, mampu menjaga kebutuhan atau keutuhan kelompok sosial yang mempengaruhi persatuan dan kesatuan suatu bangsa. Model yang digunakan dalam pelatihan atau penelitian literasi informasi adalah dengan menggunakan model 7 pilar, atau dalam istilah asli bahasa Inggrisnya adalah 7 Pillars Model of Information Literacy. SGONUL Standing Conference of National and University Libraries di Inggris mengembangkan model konseptual yang disebut 7 Pillars of Information Literacy. Model 7 pilar ini terdiri dari dua himpunan keterampilan. Pilar 1 yakni merekognisi kebutuhan informasi, mengetahui apa yang telah diketahui, mengetahui apa yang tidak diketahui, dan mengidentifikasi kesengajaan antara yang diketahui dengan yang tidak diketahui. Pilar 2 yakni membedakan cara mengatasi kesenjangan, mengetahui sumber informasi mana yang paling besar peluangnya atau memuaskan kebutuhan. Pilar 3 yakni membangun strategi untuk menentukan lokasi informasi. Pilar 4 yakni menentukan lokasi atau akses informasi, mengetahui bagaimana mengakses sumber informasi dan memeriksa alat untuk akses dan temu balik sebuah informasi. Pilar 5
membandingkan dan mengevaluasi, mengetahui bagaimana mengakses atau relevansi dan kualitas informasi yang telah ditemukan. Pilar 6 yakni mengorganisasi, menerapkan dan mengkomunikasikan, mengetahui bagaimana merangkai informasi baru dengan informasi lama, mengambil tindakan atau membuat keputusan, dan akhirnya bagaimana berbagi hasil temuan informasi tersebut dengan orang lain. Pilar ketujuh, sintesis dan menciptakan, mengetahui bagaimana mengasimilasikan informasi dari berbagai jenis sumber untuk keperluan menciptakan pengetahuan baru. Membaca pemahaman secara khusus dikumpulkan dari hasil wawancara dengan ketua tim peneliti. Diceritakan bahwa dalam sehari dengan puluhan besar melalui WhatsApp dan Facebook, serta aplikasi lainnya, sulit untuk memilih dan memilah mana yang dibutuhkan dan mana yang tidak. Bahkan, informasi tertentu pun dapat menimbulkan ketidaksesuaian yang berujung pada perpecahan, atau biasanya disebut dengan kesalahpahaman. Hal itu tentu saja mengkhawatirkan. Maka, pada kelompok ini atau pada paper ini akan dilatih literasi informasi untuk bisa membedakan informasi mana yang dibutuhkan dan mana yang tidak dibutuhkan. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut. Pertama, pendekatan partisipatif dan dialogis, khususnya melalui kontak terlebih dahulu dengan dua pimpinan kelompok. Peneliti tersebut kemudian dikumpulkan dan diundang untuk berkonsultasi dengan kelompok pengajian. Pertimbangan di sini adalah tentang pelatihan yang akan dilaksanakan serta kendala yang mungkin timbul dalam pelaksanaan program ini atau dalam pelaksanaan penelitian ini, sehingga dalam pertimbangan ini kita dapat menemukan solusi dari kendala tersebut setelah memberikan dukungan dan pelatihan kepada khalayak sasaran. Setelah itu, berdasarkan analisis situasi yang diuraikan, diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, dapat ditentukan bahwa masalahnya di sini kurangnya pengetahuan tentang cara menemukan sumber informasi yang tepat dan terlalu cepat, berbagi atau mengirimkan informasi kepada kelompok atau orang lain. Kelompok 1 melaporkan kurangnya pemahaman informasi, ketidakmampuan untuk mengatur dan menerapkan serta mengkomunikasikan informasi kepada orang lain dengan cara yang sesuai konteks, dan ketidakmampuan untuk membandingkan dan mengevaluasi sebuah sumber informasi.